Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'alimna miladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu an anan nabiyah sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa nabi laisa ora ana alal mu'takifi ing atase wong kang iktikaf apa siamun puasa ila ayaj'ala angin kejaba yen to ndadekake sapa mu'takif hu ing saum ala nafsihi ing atase awak dhewene mu'takif ala nafsihi ing atase awak dhewene mu'takif. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Darul Qutni wal Hakim warajihu utawi kang rajih iku waqfuhu ngandekake hadis aidon halimalih. Secara makna ijmali hada hadis min adilatil qailin ba'da syurut ba'da syurut syurutiyatil siyami fil i'tikafi ila in adara khairu annahu mauqufun ala Ibnu Abbas. Ya. Hadis ini tadi kalau kita lihat dari terjemahnya secara dohir mengatakan bahwa tidaklah seorang yang beriktikaf itu melakukan puasa kecuali dia jadikan iktikaf itu untuk dirinya sendiri. Gitu kalau menurut dohir hadisnya. Nah, dalam kaitan ini ternyata dipisahkan ya hukum iktikaf itu. Dalam hadis ini tadi itu iktikaf itu dilakukan atau iktikaf dalam hadis ini yang dimaksud adalah iktikaf pada malam hari. Oke. Ketika malam hari melakukan iktikaf, kira-kira ada puasa tidak? Enggak kan? Maka di situ disebutkan tadi laisa alal mu'takifi syamun ila ayaj'alahu ala nafsihi. Tidak dikatakan seorang yang beriktikaf itu atau tidak dianggapnya puasa orang yang beriktikaf itu kecuali dia jadikan iktikaf itu untuk dirinya sendiri. Jadi iktikaf yang dimaksud adalah dikerjakan pada malam hari.
Ketika dia beriktikaf pada malam hari, ya ndak usah puasa. Wong malam hari. Ila ayat jalahu ala nafsihi ayang durol iktikaf bisaum. Tapi boleh melakukan iktikaf pada saat malam hari dengan puasa. Dengan syarat apa? Dia bernadar. Jadi saat iktikaf pada malam hari, tapi saya nggak makan. Boleh semacam itu. Contohnya gini, kamu besok lulus dari SMK, ingin kuliah di perguruan tinggi negeri. Nah, pada saat itu kamu bercita-cita nanti kalau saya bisa berkuliah di perguruan tinggi dengan nilai yang bagus. Jadi pas tes itu nilaimu bagus. Saya tak iktikaf pada malam hari, tidak makan, tidak makan. Nah, itu boleh semacam itu. Nah, ketika ternyata sudah lulus kamu nilainya bagus, peringkat pertama. Nah, maka wajib dilakukan nadar itu. Wajib dilakukan nadar tersebut. Nah, hadis ini ternyata hadis yang mauquf, ya. Fal bahiyatu sahih anahu mauqufun, bahwa ini adalah hadis jelas-jelas hadis mauquf, bukan hadis sahih. Artinya apa? Yaitu tadi kita tanya lagi pada diri kita, masa puasa malam hari? Masa ketika kita tidak makan malam hari dikatakan puasa? Kan gitu. Jadi dimauqufkan hadis ini. Karena apa? Tidak ada hadis lain yang mendorong hadis ini atau menguatkan hadis ini bahwa ada puasa pada malam hari. Itu begitu. Paham ya? Dimauqufkan gara-gara tidak ada yang memperkuat hadis ini untuk melakukan kita puasa pada malam hari. Itu. Kalau malam hari ya sudah tidak puasa. Kalau itikaf pada malam hari itu ya sah, ngono loh. Nah, sementara hadis itu mengatakan di situ iktikaf pada malam hari kemudian puasa. Puasa pada malam hari dianggap atau tidak itu menjadi pertanyaan. Maka di sini dimauqufkan aja deh isi dari substansi hadis ini, yakni beriktikaf pada malam hari dengan puasa. Gitu. Fikul hadisnya tolabul wafa bin nadri. Fikul hadisnya itu tidak berkaitan tentang puasa pada malam hari. Yang pertama itu ya dalam hadis ini substansinya adalah seorang yang bernadar wajib menepati nadarnya. Itu begitu substansi hadisnya. Nomor dua, ada muistirati som lil mutakif wabihi qala Syafi'i wa Ahmad. Dalam hal orang ingin beriktikaf tidak disyaratkan bagi dirinya untuk melakukan puasa dulu. Paham ya? Orang yang iktikaf di masjid itu loh ndak puasa ndak apa-apa, ngono loh. Paham? Ya kecuali dia puasa wajib. Jadi kalau mau dikira dalam hadis ini asumsinya kan seolah-olah kita menangkap bahwa kalau iktikaf itu harus puasa dulu atau dalam keadaan puasa enggak. Iktikaf itu boleh enggak puasa. Itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dari hadis ini. Fikul hadisnya mengatakan itu. Tadi saya kalau nggak bawa Bulughul Maram ya mati. Kayak Ison jelaskan. Ya, karena kalau kita baca letter like-nya, wih, ya, seorang yang melakukan iktikaf itu tidak puasa, ya, tidak puasa kecuali ia menjadikan puasa iktikaf itu untuk dirinya sendiri. Maksudnya bernadar itu tadi. Nah, seolah-olah puasa pada malam hari iktikaf pada malam hari kemudian puasa. Nah, itu tadi dijelaskan di bawahnya, yakni fikul hadisnya yang kita ambil. Jadi sekali lagi kawan-kawan, kita tidak bisa hanya berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis nyel. Dikatakan nyel itu ya tok. Ya. Kalau kita berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis tanpa menggunakan pendapat ulama, ya terlebih otak kita terbatas, gitu ya. Nggak banyak menghafal hadis dan tidak banyak menghafal ayat Al-Quran, terus berani-berani menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis secara nyel, maka siap-siap saja dolu adol dolu, sesat menyesatkan. Maka butuh sekali kalau belajar hadis itu sarah hadisnya atau ya sarah hadisnya harus ada. Minimal tadi itu fikul hadisnya ada biar tidak sesat menyesatkan. An Ibnu Umar radhiyallahu an qala
An Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, ana rijalan sak temene wong lanang min ashabi Nabi saking sahabate Nabi. Ana rijalan sak temene pira-pira wong lanang min ashabi Nabi saking sahabate Nabi iku eh ya di kamu itu kan, iku dan weruh akeh Lailatul Qadari ing wengine Lailatul Qadar fil manami ing dalem tidure fisab il awakhiri ing dalem hari ketujuh al awakhiri piro-piro kang akhir. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara ningali sapa ingsun ru'yakum ing mimpi sira kota wa taat kang teman-teman nyocoki fisab il awakhiri ing dalem hari ketujuh kang akhir. Paman mongko utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku mutaharian wong kang nemen-nemeni ing sabi al awakhir Falyatahar mongko nemen-nemeni sapa wong ha ing apa namanya eh ha ing sabe awakhir ngene-ngene ngene-ngene faman mongko utawi sapane wong iku mutaharian wong kang nemen-nemeni sapa man ha ing Lailatul Qadar falyatahar mongko becik nemeni sapa wong ha ing Lailatul Qadar fisabil awakhiri ing dalem apa 7 hari yang akhir mutafakun alaih. Ini jadi ini hadis menunjukkan adanya malam Lailatul Qadar. Nah, pada saat itu melihat hadis ini ada beberapa sahabat yang pada malam hari ketujuh itu bermimpi ya menemui Lailatul Qadar. Ini bukan Mbak Lailatul Qadar ya. Ini adalah malam Lailatul Qadar. Mimpi. Loh kok mereka ngerti mimpi itu adalah Lailatul Qadar karena Nabi sudah menceritakan tanda-tandanya. Nah, ketika mereka pada malam hari mimpi ketemu Lailatul Qadar, mereka langsung mengadu kepada Rasul. Dan pada saat itu Nabi juga mengatakan ara ru'yakum qad tawatto'at fi sabil awakhir. Saya juga melihat Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir. Kok sama kita gitu. Pamangkana mutaharian atau pamangkana mutahariha ngono ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menemui Lailatul Qadar, maka temuilah Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir. Ini menunjukkan bahwa kapan Lailatul Qadar itu dah datang. Nah, dalam kaitan ini banyak kali persepsinya atau statement mengenai Lailatul Qadar itu kapan dah datang. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ya setiap malam malam Ramadan, bisa jadi di malam-malam itu dari awal sampai akhir. Nah, ini beralasan kenapa? Agar setiap malamnya orang selalu mencari Lailatul Qadar. Bisa menghidupkan malam-malam Ramadan. Itu alasannya begitu, biar tidak ada yang tertinggal. Nah, seandainya Lailatul Qadar itu dinampakkan kepada kita, contohnya tadi di hari ketujuh yang akhir, niscaya kita akan ibadah metenteng di hari 7 ke akhir yang lain, ngopi sambil mangan sing enak-enak gitu. Jadi malamnya tetap turu yang itu, yang lain. Nah, ini maka dalam kaitan ini Lailatul Qadar itu adalah sirron min asrorillah, rahasia daripada rahasia Tuhan yang dirahasiakan yang digunakan sebagai satu kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad untuk mendapatkannya. Bayangkan bahwa orang yang beribadah melakukan sholat pada Lailatul Qadar itu 1 rakaat saja bagaikan 1000 melakukan sholat 1000 bulan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini kawan-kawan perlu itu. Jadi ini adalah satu kemuliaan yang diberikan kepada kita dan perlu bagi kita untuk mencari Lailatul Qadar itu. Ya.
Nah, ini Nabi mengisyaratkan hari ketujuh, gitu ya. Karena ada seorang yang mengadu melihat Lailatul Qadar atau menemui Lailatul Qadar pada hari ketujuh yang akhir. Jadi tanggal berapa itu kira-kira? Ke 23? Hah? 23, 25, 27, 29, 31. Nggak ada 31. Itu begitu ya. Jadi itu hari-hari karena apa? Lailatul Qadar katanya jatuhnya di hari-hari yang ganjil. Nah, itu. Jadi nanti ini satu pegangan gitu ya, satu pegangan. Namun ada juga yang mengatakan nanti separuh yang akhir kan gitu. Jadi ada sudah 3 pendapat. Nah, yang bagaimana kita menyikapinya? Ya lakukan saja semuanya yang kayak pendapat yang pertama. Dari awal sampai akhir sudah tancap gas. Ya, biar apa? Biar tidak kita tinggalkan Lailatul Qadar itu. Nah, An Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sekali lagi kalau seandainya betul-betul Lailatul Qadar itu kita temui dan kita mengetahui bahwa itu Lailatul Qadar, itu kita yang ada pada diri kita paling nanti sombong gitu. Makanya kalau awakmu ketika malam hari pada malam bulan Ramadan itu melek terus wiridan terus sholat qiyamul lail terus gitu ya. Terus pada saat itu kamu udah hendi ke Lailatul Qadar. 30 hari itu kamu melakukan sholat malam terus dari jam 11 sampai jam 3 seterus gitu ya. Dan pada saat itu nggak kamu temukan tanda-tanda Lailatul Qadar. Apakah kamu sudah dapat Lailatul Qadar? Mungkin itu. Tapi Allah nggak tunjukkan kepada kamu. Nek ditunjukkan kepada kamu, nanti sombong. Wih, aku ngono akhirnya. Wis ketemu Mbak Lailatul Qadar, ngono akhirnya. Sehingga wis nggak usah perlu kamu tahu. Yang kamu tahu nanti di akhirat pahalanya aja. Ngono. Karena dia sirun men asrarillah. Tapi orang-orang yang makrifat yang derajatnya tinggi, ini mungkin akan bisa tahu. Oh, saya menemukan seperti sahabat-sahabat tadi, seperti Nabi. Dan ketika mereka menemukan, itu nggak tambah sombong, ya, tambah pingin besok lagi tahun depan menemukan lagi. Beda dengan kita, kalau kita sudah ketemu dengan Lailatul Qadar, maafnya kita diampuni pada saat itu, besok maksiat lagi, gitu. Itu bedanya kita, makanya nggak usahlah kamu ngerti kata Allah begitu mungkin, ya, dirahasiakan banget. Wa an Muawiyah lan saking Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Anan Nabi ya saat temenin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi filailatil qadari ing dalam Lailatul Qadar. Lailatun iku ana filailatul qadari iku ing dalam Lailatul Qadar. Lailatun utawi wengi ngene. Lailatus sab'in iku wengine 27 lan 10 yakni 17. Jadi kata Nabi juga dalam hadis ini, Lailatul Qadar itu adanya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini kontradiktif enggak? Enggak kontradiktif, saling melengkapi. Kita kan kalau melihat hadis atau ayat Al-Qur'an itu nampaknya tidak berkesesuaian. Dikatakan tidak berkesesuaian, hadis yang di atas mengatakan Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 7 terakhir bulan Ramadan. Yang di bawah mengatakan tanggal 17. Mana yang benar ini? Kok saya jadi bingung? Gak usah bingung. Ada metodologinya. Pertama, kalau kita melihat hadis semacam ini, yaitu tadi. Yang pertama kita harus lakukan adalah al-jam'unya. Dikompromikan. Dikompromikan dengan cara apa? Ya lakukan ibadah pada 7 akhir Ramadan. Juga lakukan ibadah pada tanggal 17. Itu yang dimaksud dikompromikan. Jadi dua-duanya dipakai. Nek ketemu kita tanggal 17, ya umur kita nyampe di tanggal itu, lakukan. Kemudian kok kita dikasih lagi umur panjang lagi sampai ke tanggal 7 hari di akhir bulan Ramadan. Kok kita sampai umurnya di sana, ya lakukan ibadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang disebut dengan jam'u.
Kemudian selain jam'u ada juga tarjih. Ya, dilihat hadis yang di atas itu sahih atau lebih sahih yang di bawah. Maksudnya hadis yang di atas itu sahih atau hanya hadis hasan atau bahkan hadis dhaif. Nah, yang di bawah itu juga sama, dilihat hadis hasan, hadis dhaif atau hadis sahih. Dilihat semacam itu. Nah, kalau sudah tahu, ternyata hadis di atas itu hadis sahih, yang di bawah hadis hasan, maka yang kita ambil adalah hadis sahih, jangan hadis hasannya. Hadis hadis hasan itu adalah hadis yang memenuhi syarat sahih kecuali dhaif. Kecuali kok dhaif, kecuali dobit. Jadi rawinya itu hadis hasan itu tidak dobit. Dobit itu apa? Rawinya itu ketika mendengarkan tidak langsung hafal, tidak langsung paham. Nah, ini kan otak kita kan yang semacam itu kan. Belajar sih baru paham, belajar sih baru hafal. Itu namanya kalau hadis diriwayatkan oleh orang yang semacam ini, itu tidak sahih. Meski syarat-syarat yang lain itu ada. Contohnya syarat yang lain adil. Syarat yang lain adalah bukan hadis syad, bukan hadis ilat. Masuk itu di dalam hadis hasan, tapi tidak dobit rawinya. Maka dikatakan hadis hasan. Gitu. Maka kita ambil hadis sahih. Nah, kalau seandainya satu hadis itu adalah hadis yang sahih, satu hadis dhaif, ya jelas toh. Hadis sahih yang kita ambil. Itu begitu. Nah, di sini kita belum sampai ke sana gitu ya. Kita belum sampai ke sana karena untuk melihat hadis sahih dan hadis hasan itu perlu takhrij hadis dan lain sebagainya, dan saya tidak apa namanya, tidak ini ya, tidak mampu terhadap ilmu tersebut gitu. Ya kalau dalam kaitan ini ya cukup aja dikompromikan itu kan, ya enggak? Maksudnya dikompromikan itu adalah disatukan. Ya cukup melihat ini, eee, melihat fikul hadis, ya melihat fikul hadis caranya. Ya dalam kaitan ini ulama mengkompromikan. Ya ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu seperti hadis Nabi tadi, maka dalam kaitan ini para ulama melakukan tanggal 7 ya nemen-nemen dalam beribadah, ya tanggal 7 terakhir bulan Ramadan ya nemen-nemen dalam ibadah. Karena tidak mau mereka ketinggalan satu Lailatul Qadar pun gitu ya. Nah, sehingga semuanya apa yang ada di dalam pendapat-pendapat Nabi dalam hadis ini tadi ini dilakukan. Rawa Abu Dawud warrajihu waqfuhu. Ini meskipun hadis yang dimauqufkan wa qad ukhtilifa fi ta'yiniha. Dan dalam kaitan ini juga apa namanya diperdebatkan pengkhususan tanggal itu. Jadi mosok Nabi mengkhususkan tanggal itu sih. Tanggal berapa tadi? 17. Masa sih kan gitu. Masa sih? Ya. Ya. Ala arba'in ya. Kaulan dalam kaitan ini pendapat tentang pengkhususan perbedaan pendapat dalam pengkhususan tanggal 17 ini sekitar ada 40 pendapat. Dari satu hadis saja pendapatnya 40. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Nah, itu begitu-gitu. Jadi kita tetap kita cari itu pendapat, kita lakukan apa yang baik ya. Ya, ala arba'ina kaulan. Tuha fit Fathil Bari atau hadis ini bisa dikembalikan kepada Fathul Bari, di mana Fathul Bari itu adalah kitab sarah dari syarah Sahih Bukhari atau Muslim ya? Insya Allah Bukhari. Ya, Fathul Bari. Ya, fi sarah Sahih Bukhari. Iya. Ya, kitab namanya Fathul Bari. Jilidnya itu banyak sekali, hampir setengah meter lebih. Kalian beli harganya kemarin ditawari. Ya kalau kayaknya sampai 5 juta itu. Daripada beli HP, beli itu. Itu nanti bisa 7 keturunan gitu. Iya, HP paling 1 tahun wis elek atau bahkan mati kecelupkan gitu kan. Tapi kalau kitab tadi sampai 3 keturunan itu nggak ini itu. Bahkan nanti kalau sudah jadi 3 keturunan itu kalau dijual lagi, ya kan? Kamu belinya sekarang 5 juta itu bisa 500 juta itu. Karena apa? Itu sudah masuk dalam manuskrip peninggalan kitab yang dibeli oleh
Kiai Liga Prayoga gitu seandainya. Itu di situ dikasih tanggal, makanya kasih tanggal punyamu itu. Nanti cucumu, cicitmu itu, "Weh, ini kitabnya Mbah ya?" "Iya," gitu. "Loh ini kitabnya yuyut saya ya?" "Iya." "Wih, iya ini, wih wih wih," gitu. Akhirnya dia semangat gitu loh. Semangat, "Wih, saya tak mondok lah. Yuyut saya aja pinter kok, mondok kok. Masa saya nggak mondok? Malu dong," kan gitu. Itu begitu. Jadi manuskrip ini nanti kalau ada catatan-catatannya, itu nanti bisa diteliti ya, bisa diteliti. Jadi pemikiran kamu terhadap pemahaman itu ya, pemahaman hadis yang ada di sini, ini akan diteliti melalui catatan-catatan itu. Nah, apalagi nanti ada bentuk ya, bentuk tulisan. Nah, ini bentuk tulisannya orang dulu semacam ini ya, gitu-gitu. Nah, namanya filologi, ilmu yang mempelajari tentang manuskrip itu namanya filologi. Saya nggak punya keahlian untuk itu. Tapi pernah dengar dan pernah membaca. Jadi yang dikaji itu manuskripnya kemudian jadi sebuah teori. Nah, itu begitu. Silakan, silakan Anda coret-coret ya. Maksudnya di ditulis-tulis kitabnya, ngono aja dicoret-coret, tulis. Coret-coret temenan ya ngawur. Nah, itu gitu. Wan Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu an. Qala dawuh sapa Aisyah, kultu dawuh sapa ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah, araita ana toh ningali sapa jenengan, sapa sira Aisyah, in alim tu lamun ngerti sapa ingsun, ayu lailatin ing dalem utawi ing dalem endi-endi wengi iku Lailatul Qadari Lailatul Qadar. Ma ing perkara aku lu kang ngucap sapa ingsun fiha ing dalem Lailatul Qadar. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya. Qala iya kan? Qala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi, ya. Kuli ngucap sapa sira Allahumma do Gusti Allah, inna kasak temenen jenengan iku ghafurun dat kang moho ngampuni. Tuhibbul tuhibbu kang demen sapa jenengan, tuhibbu kang demen sapa jenengan al afwa ing ngapura. Fa'fu mongko ngapura jenengan anni saking ingsun. Rawa al khamsatu khairu Abi Dawud wa sahau Tirmidzi wal Hakim. Ya. Jadi satu ketika karena apa namanya informasi Lailatul Qadar itu memang betul-betul jos gitu ya. Barang siapa yang menemukan malam Lailatul Qadar, dia sholat di situ, kemudian minta ampun di situ, pasti akan diterima ampunannya. Maka kemudian dia sholat itu bagaimana sholat 1000 tahun atau 1000 bulan begitu ya, 1000 tahun, 1000 bulan. Maka dalam kaitan ini Aisyah pun curiga. Nabi kalau seandainya saya ketemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, katakanlah ketika kamu menemukan Lailatul Qadar itu, katakanlah atau berdoalah Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Itu dibaca dan dalam kaitan ini kemudian kita setelah taraweh wiridan itu ya, wiridan itu. Meski setelah tarawehnya kita itu belum muncul Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu biasanya keluarnya atau munculnya adalah setelah separuh yang akhir, separuh malam yang akhir. No. Tapi walaupun dengan demikian ini kan namanya juga kan doa. Doa pasti berhasiat dan ini ma'thurun ya. Doa yang ma'thur, doa ma'thur itu maksudnya doa yang langsung dari Nabi. Ini juga kita bisa gunakan untuk doa-doa setelah sholat. Nah artinya bagus banget itu tadi. Wahai Tuhanku, Engkau yang Maha Pengampun dan Engkau juga mencintai apa namanya ampunan gitu ya. Maka ampunilah saya, itu ampunilah saya. Rawal khamsah khairu Abi Dawud wasohahu Tirmidzi wal Hakim. An Abi Sa'id Al Hudri, saking Abi Sa'id Al Hudri. Qala qala dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tusyaddu ora den taleni. Hah? Mana? Itu kan? Sopo arija, sopo arijalu piro-piro
Se. Opo ari halu ya, opo ari halu piro-piro tunggangan. Ila salah satu masajida, angin kejaba telu piro-piro masjid. Yang pertama adalah rupane al masjid, masjid al harami, masjid haram. Wa masjidi lan masjid ingsun yakni masjid Nabawi hada ya iki. Wal masjidil aqsa lan masjid aqsa mutafakun alaih. Menurut dohir hadis itu kalau kita terjemahkan, kendaraan-kendaraan itu tidak diikat, ya, tidak diikat, ya, tidak diikat kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama adalah Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Nah, fikih hadisnya apa ini? Fadilatul masajid ala asalasah, ya. Nabi ini mengatakan ini untuk memuliakan 3 masjid tersebut dan melebihkan masjid tersebut dengan masjid yang lain, ya. Masjid tersebut ini ketika kita sholat di sana itu kualitas ibadahnya atau sholatnya berbeda dengan masjid biasa. Itu begitu. Itu yang pertama, jadi bahwa dalam hadis ini isinya adalah memuliakan 3 masjid itu. Masjid apa saja tadi? Masjidil Haram atau yang di Mekah itu, kemudian Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Nah, Masjid Aqsa itu milik 3 agama atau berapa agama itu? Islam, Yahudi, kemudian Kristen. Itu dijadikan 3 apa namanya? Tempat ibadah, 3 apa? Dijadikan tempat tempat ibadahnya 3 agama gitu ya. Islam, Yahudi, dan Nasrani, ya. Al-Masjidil Haram afdolu Al-Masjidil Haram afdolul masajid li'anna taqdimu dzikron ya dulu ala mazidil muqaddam ya. Tsumma ba'dahu fil fadlil masjidin nabawi tsummal masjidil aqsa. Di antara 3 masjid tersebut itu, melihat runtutan pengucapan Nabi terhadap masjid tersebut, maka Masjid Haram adalah masjid yang paling utama di antara ketiganya. Ya, kemudian disusul Masjid Nabawi dan disusul Masjid Aqsa. Yang selanjutnya nomor 3 fikul hadisnya adalah wujubu syaddur ilal masjidi salah sa'ida nadhara sholati fiha. Kalau kita ke sana hendaknya karena pada saat itu kendaraan mereka pakai kuda, ya. Kalau mereka ke sana dulu harus mengikat kuda. Biar apa? Biar kusyuk gitu. Gak mikirin kuda lari kemana. Kalau sekarang pakai apa kita? Pakai bus ya. Gak usah diikat busnya. Kalau diikat busnya nanti dimarah sama traveling apa namanya operator travelnya gitu ya. Nah, kemudian mana syadirihali ila masjidi min masjidi dunya li sholati fihi. Wafaan binadrihi sawon salasal madkurah li ana baqiyatul masajid iku mutasawiyatan fil fadli. Ya. Iya, kalau kepada masjid sebetulnya ini sebetulnya itu tadi sih. Inti kok inti daripada hadis ini adalah untuk menghormati. Jadi kalau ada kalimat-kalimat mengikat apa tadi kendaraan ini adalah bagian daripada tujuannya tadi memuliakan. Sehingga di sini dikatakan tidak ada kewajiban ya atau dicegah untuk mengikat apa? Mengikat kendaraan ketika kita sholat di masjid-masjid yang lain. Nah, itu artinya apa? Artinya adalah kita ya ketika kita berada di masjid yang lain itu tidak semulia masjid yang 3 tadi itu aja gitu. Nah, dalam kaitan ini kalau seandainya kita tidak ikat kendaraan kita ketika kendaraan itu adalah merupakan hewan pada saat itu, niscaya kalau hilang ya tentu saja wajib diikat gitu loh. Kalau meskipun itu di masjid-masjid yang lain, yakni masjid yang bukan 3 itu tadi. Nah, intinya itu tadi adalah
masjid-masjid yang disebutkan oleh Rasul ini adalah memiliki keutamaan di antara masjid-masjid yang lain. Kitabul Haji. Ai hada kitabun fi bayanil haji. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fangfa'na wahdinal husna mati wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya indah hajati ilaihi wala tumsinihi ya rabbal alamin bi barakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.